Ya banyak sih ya. Yang pertama sih dari sisi apa tuh namanya, suhu ya, suhu. Salah satu indikator yang paling mudah dilihat itu adalah, ini secara umum sih ya, baik infeksi bakteri atau infeksi virus ya. Kalau infeksi bakteri biasa sudah lebih dari 3 hari biasanya bakteri itu. Dan infeksi virus biasanya 1 harian ya. Ya tingginya panasnya. Itu salah satu indikatornya. Ditambah dengan keluhan-keluhan yang lain ya, seperti mual, badannya nyeri, otot gitu kan. Kemudian ada muntah ya, atau mungkin ada diare, itu salah banyak tandanya. Tapi ya tadi saya katakan tanda umum itu adalah apa tuh namanya, demam tadi. Nah, pertanyaannya bisa ditolerir sampai berapa lama kitanya gitu kan. Nah, lihat kitanya. Jadi sebenarnya kata kuncinya, jadi Bapak Ibu pahami ya, pahami dulu ya, bahwa sebenarnya ketika ada infeksi baik bakteri ya ataupun virus, sebenarnya itu demamnya kita yang muncul itu adalah caranya tubuh kita untuk meningkatkan apa ya? Meningkatkan jumlah pasukan imun kita. Nah, berarti jangan diturunkan. Sebenarnya jangan diturunin, biarin aja. Tapi catatannya ada. Catatannya Anda harus menguatkan lagi pasukan yang ada. Nah, makanya sebabnya ya, salah satu sebabnya itu pasukan ada, maksudnya apa nih? Dalam tubuh kita kan ada bakteri juga. Ada bakterinya juga. Bakteri tadi bisa Anda kasih makan, tanda kutip, dengan cara memberikan makanannya dia. Contoh mungkin, salah satu makanan bakteri yang paling baik itu adalah air kelapa. Nah, makanya salah satu cara untuk menurunkan demam sebenarnya minum air kelapa. Jadi bukan air kelapa yang menurunkan sebenarnya, tapi bakteri yang ada pada tubuh kita diperkuat lagi dengan air kelapa tadi. Itu teorinya ya. Dengan berbagai konsep yang lain juga ada sih, tapi salah satu yang paling mudah dicerna itu gitu ya. Jadi air kelapa atau air putih juga bisa ya. Jadi air putih itu digrojokin gitu kan, atau air putih kasih madu, itu grojokin, minum sesering mungkin, nanti lama-lama demam itu akan turun dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya nih kita nggak bisa makan, si pasien tadi atau orang tadi masuk minum susah, masuk air susah, masuk makan susah ya, maka Masya Allah, itu mungkin perlu penanganan lebih lanjut ya, mungkin berinfus segala macam. Saya kadang-kadang kalau pas lagi dulu ya pernah itu kan lagi diare gitu kan, buang-buang air kecil seperti itu, sudah lemes badan. Apa yang saya kerjakan? Saya pergi ke UGD. Ya, saya minta infus ya. Ya di sana kebetulan di UGD-nya nggak ada infus air kelapa, infusnya air biasa atau infus botol gitu kan. Kalau ada infus air kelapa bisa request, saya minta infus air kelapa, karena air kelapa jauh lebih isotonik untuk badan. Tapi nggak ada infus air kelapa, jadi pakai infus biasa, sebotol, 1 kolop atau 2 kolop tersebut sudah seger badannya, saya pulang lah, gitu kan. Seperti itu. Kita yang tahu badan kita, ya. Jadi kita bukan berarti dirawat atau apapun itu bisa jadi perlu, tapi kalau yang lebih tahu siapa kitanya. Anak saya misalkan kemarin sempat ada demam apalah gitu-gitu macam-macam gitu kan. Yang pertama orang tua jangan panik dulu ya. Kasih mungkin air putih, air madu, air jeruk nipis segala macam yang sifatnya itu menguatkan badannya. Ternyata ibarat seandainya itu nggak nyanda gitu, bahasa Jawa gitu, nggak mampu mencapai atau menguatkan sistem badannya, ya udah mungkin kita bisa jadi perlu obat-obat turun panas yang kimia. Mungkin perlu. Tapi yang tahu itu kan kita. Anda yang tahu. Seperti itu. Gitu ya, Pak, Bu.